Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 21 September 2022. Gereja merayakan pesta Santo Matius Rasul dan penulis Injil. Salam sukacita dan salam sehat selalu untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Kisah Matius sangat menarik. Matius disebut juga seorang Lewi, seorang pemungut cukai dan golongan orang berdosa menurut kaum Farisi dan ahli Taurat. Injil hari ini bicara tentang Yesus memanggil Matius, "Ikutlah aku." Rupanya Yesus melihat ada yang menarik dari pribadi Matius sehingga ia memanggilnya. Orang yang dianggap berdosa, yang dianggap tidak layak, tapi dipanggil oleh Yesus, "Ikutlah aku." Panggilan Yesus kepada Matius memiliki makna bagi kehidupan Matius itu sendiri. Seorang pemungut cukai dan berdosa dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya. Bagi orang Farisi dan para ahli Taurat ini aneh, mungkin juga bagi Anda dan saya. Kok bisa seorang berdosa dipanggil Yesus untuk mengikutinya? Yesus memanggil Matius pemungut cukai karena Yesus melihat dalam diri Matius ada sesuatu yang lebih, ada yang istimewa yang dimiliki oleh Matius. Atas panggilan itu, Matius menanggapinya dengan baik. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Ia berdiri dan mengikuti Yesus, meninggalkan segalanya demi Yesus. Saudaraku yang terkasih, seorang yang seperti Matius yang dianggap berdosa, dianggap tidak pantas, banyak kita temukan dalam kehidupan kita. Hanya sikap yang ditunjukkan Yesus untuk mau memanggil, melibatkan, menghargai, menerima, mendengarkan orang-orang seperti Matius jarang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Karena bagi kebanyakan kita, orang yang dianggap pendosa, yang hidupnya tidak baik, kurang diperhitungkan, kurang diperhatikan, bahkan dianggap remeh oleh sesamanya. Ini terjadi karena kita sudah terlebih dahulu menilai negatif, sehingga hal positif tidak diperhatikan oleh kita. Maka hari ini kita diingatkan oleh Yesus bahwa semua orang kalau sudah mendapatkan jamahan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Dan karena itu kita perlu membuka hati untuk mereka. Saya mengenal banyak sekali sahabat-sahabat saya yang dulu jauh dari Tuhan, yang dianggap tidak pantas, yang dianggap hidupnya tidak berkenan bagi sesama dan Tuhan. Tapi karena perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perubahan dalam hidupnya, dan kini menjadi orang-orang yang militan dalam karya pelayanan. Mereka ikut terlibat dalam pelayanan-pelayanan Tuhan dimanapun.
Dan saya percaya bila kita memiliki hati seperti Yesus yang mau terbuka, mau mendengarkan, mau melibatkan mereka, pada akhirnya karya kita akan menjadi indah. Semoga kita semakin terbuka hati, menerima siapapun yang punya niat dan kehendak baik untuk menghidupi kebersamaan, baik di tengah masyarakat maupun di tengah-tengah kehidupan menggereja. Dan di sanalah kita pantas bersyukur, karena perjumpaan dengan Tuhan mampu merubah hidup orang menjadi lebih baik. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu terbuka hati untuk siapapun. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.